Selamat malam pasien. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh pasien tentang example 5.1 water flow through a garden hose nozzle. Baik, di sini soalnya dijelaskan a garden hose attached with a nozzle is used to fill a tangle bucket. The inner diameter of the hose is 2 cm and it reduced to 0.8 cm at the nozzle exit. Dapat dilihat di gambar 5.10. If it takes 50 seconds to fill the bucket with water, determine A. The volume and mass flow rates of water through the hose, and B. The average velocity of water at nozzle exit. Baik. Di sini pertanyaannya dijelaskan sebuah selang taman dengan nozzle digunakan untuk mengisi ember dengan air sebanyak 10 galon. Diameter selang adalah 2 cm yang berkurang menjadi 0,8 cm pada ujung nozzle. Jika diperlukan 50 detik untuk mengisi ember tersebut, yang ditanya adalah laju aliran volume trip dan laju aliran massa air melalui selang. Dan B, kecepatan rata-rata air pada ujung nozzle. Baik, solusi di sini eh, selang digunakan untuk mengisi ember, laju aliran volume trip dan massa air, serta kecepatan air pada ujung nozzle dihitung. Baik, yang pertama ada air adalah zat tak termampatkan atau incompressible. Dan yang kedua, aliran air melalui selang adalah aliran tunak atau steady. Dan ketiga, tidak ada pemrosesan air karena cipratan. Untuk yang A, volume air 10 galon yang dialirkan selama 50 detik. Laju aliran volumetrik V adalah, sini dijelaskan rumusnya adalah V sama dengan V per delta T sama dengan 10 galon per 50 detik dikali 3.700 37,854 liter per 1 galon sama dengan 0,757 liter per second. Laju aliran massa M adalah yang dijelaskan di rumus M sama dengan PV sama dengan 1 kilogram per L dikali 0,757 liter per second sama dengan 0,757 kilogram per second. Dan untuk yang pertanyaan B, luas penampang ujung nozzle dengan AE adalah, di sini jelaskan di rumusnya adalah AE sama dengan VR kuadrat E sama dengan V kali 0,4 cm persegi sama dengan 0,5027 cm persegi sama dengan 0,5027 dikali 0 dikali 10,4 meter persegi. Untuk kecepatan rata-ratanya pada ujung nozzle dijelaskan di rumus VE adalah VE sama dengan V per AE sama dengan 0,757 liter per second per 0,5027 kali 10,4 meter persegi sama dengan 15,1 meter per second. Jadi bisa disimpulkan kecepatan rata-rata air dalam selang adalah 2,4 meter per second. Jadi disimpulkan nozzle meningkatkan kecepatan air hingga 6 kali lipat. Baik, lanjut untuk example 2. Di sini pertanyaannya, cylindrical water tank whose top is open to the atmosphere is initially filled with water. Now the discharge plug near the bottom of the tank is pulled out, and a water jet whose diameter is 0.5 inch streams out. Di gambar 5.11, the average velocity of the jet is approximate SV sama dengan
2GH where H is the height of water in the tank measured from the center of the hole of variable and G is the gravitational acceleration. Determine how long it takes for the water level in the tank to drop to 2 feet from the bottom. Baik, pertanyaan di sini dijelaskan bahwa ada sebuah tangki berbentuk silinder dengan diameter 3 kaki dan 4 kaki diisi penuh oleh air. Pada bagian bawah tangki terdapat sebuah penyumbat yang bisa dibuka. Ketika penyumbat ini dilepas, air mulai mengalir melalui lubang dengan diameter 0,5 inch dan kecepatan rata-rata air yang keluar dari lubang dihitung berdasarkan persamaan V sama dengan 2GH. Di sini pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan permukaan air turun hingga 2 kaki di dasar tangki? Baik, untuk menghitung laju aliran massa bisa dirumuskan dengan M out sama dengan PA J 2GH, di mana P adalah massa jenis air, AJ adalah luas penampang lubang di dasar tangki yang dihitung oleh AJ sama dengan V D kuadrat J per 4. Dengan DJ sama dengan 0,5 inch atau diameter lubang. Dan untuk mencari menurunkan persamaan waktu pengosongan, yaitu laju massa air keluar sebanding dengan luas lubang dan ketinggian air di dalam tangki. Untuk menemukan waktu yang dibutuhkan agar air turun hingga ketinggian 2 kaki dari dasar tangki, kita perlu mengintegrasikan persamaan hingga sama dengan 2 feet. Baik, persamaan diferensial dasar untuk laju perubahan tinggi air adalah min PA EV DH per DT sama dengan PA J 2GH. Lalu bisa disederhanakan dengan mengintegrasikan dari H0 hingga H1. Kita bisa simpulkan persamaan untuk waktu T yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian air tertentu. T sama dengan dj per dt dikali HO min H per 2G. Di mana satu adalah diameter lubang dan dj adalah diameter lubang dan dt adalah diameter tangki. Untuk menghitung waktu pengosongan dengan substitusi nilai H0 sama dengan 4 feet, H sama dengan 2 feet, dan parameter lainnya. Waktu yang didapat untuk mengosongkan tangki hingga permukaan turun kedua kaki, T sama dengan 757 detik, sama dengan 12,6 menit. Jadi kesimpulannya adalah, waktu yang diperlukan untuk air dalam tangki turun dari ketinggian 4 kaki hingga 2 kaki yaitu 12,6 menit. Mengosongkan bagian bawah tangki, setengah kedua dari volume air akan memakan waktu lebih lama. Dan lebih lama dibanding mengosongkan bagian atas karena kecepatan aliran air berkurang seiring menurunnya tinggi air. Sebagaimana tadi ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan 2GH. Untuk XML 3 di sini pertanyaannya, air flows steadily in a pipe at 300 kilopascal, 770 derajat, and 20 per second at a rate of 18 kg per minute. Ditunjukkan oleh quote gambar 517. Determine a diameter of the pipe, the rate of the flow energy, the rate of energy transport by mass, and the error involved in part C if the kinetic energy neglected. Baik. Untuk soal ini kita mencari, untuk yang pertama adalah diameter pipa
dan B laju aliran energi, C laju transport energi per massa, dan keempat kesalahan yang terjadi jika kinetik diabaikan. Baik, asumsi di sini yaitu aliran udara stabil dan juga potensi energi diabaikan atau tidak signifikan. Baik, gas konstan R sama dengan 0,287 kilojoule per kilogram K dengan kapasitas panas spesifik Cp sama dengan 1008 kilojoule per kilogram K pada 350 K dari tabel A2C. Baik, untuk langkah-langkah untuk pengerjaan dengan menggunakan untuk menentukan diameter pipa yaitu menggunakan persamaan gas ideal. Kita bisa menghitung volume spesifik udara yang dimana ditunjukkan oleh V sama dengan RT per P sama dengan 0,287 kilojoule per kilogram K dikali 77 ditambah 273 K per 300 kilopascal yaitu sama dengan 0,3349 meter kubik per kilogram. Laju aliran volume V adalah V sama dengan MV sama dengan 18 per 60 kg per second dikali yang tadi kita dapatkan hasilnya 0,3349 meter kubik per kilogram sama dengan 0,004018 meter kubik per second. Dari persamaan laju aliran volume yaitu V sama dengan A kali V dengan V sama dengan 20 meter per second. Jadi kita bisa menghitung luas penampang A yaitu A sama dengan P per V sama dengan 0,004018 per 25 yaitu hasilnya 0,000167. Untuk diameter pipa D adalah D sama dengan 4A per V sama dengan 4 dikali 0,000167 per V sama dengan 0,0715 meter atau 7,15 cm. Untuk pertanyaan yang B, yaitu untuk menentukan laju aliran energi yang dimana kita bisa lihat dari rumus dengan persamaan E sama dengan M A plus V2 per 2, yaitu dengan menghitung entalpi udara H sama dengan CPT, kita dapatkan H sama dengan 1008 kJ per kilogram K dikali 77 ditambah 273 K sama dengan 353,28 kilojoule per kilogram. Yaitu dengan laju aliran energi total E adalah E sama dengan M CPT ditambah V2 per 2. Yaitu sama dengan 18 per 60 kg per second. 1008 dikali 77 tambah 273 ditambah 25 kuadrat per 2 kali 1000. Yaitu hasilnya sama dengan 0,3 dikali 353,28 ditambah 0,3125 sama dengan 105,94 kW. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang C yaitu transport energi per massa. Yang kita ketahui di sini adalah energi persatuan massa adalah E massa sama dengan CP. T besar ditambah V2 per 2 sama dengan 1008 ditambah dikali 77 ditambah 273 ditambah 25 kuadrat per 2 kali 1000 yang dimana dihasilkan 353,28 ditambah 0,3125 sama dengan 353,59 kilojoule per kilogram. Untuk yang terakhir yaitu untuk dari kesalahan jika energi kinetik diabaikan. Baik,
Jika energi kinetik diabaikan, laju aliran energi menjadi E tanpa KE sama dengan MC, P besar sama dengan 18/60 dikali 1005 dikali 77 plus 273 ditambah 100, sama dengan 105,84 kW. Kesalahan jika energi kinetik diabaikan yaitu kesalahan sama dengan 105,94 dikurang 105,84 per 105,94 dikali 100 yaitu 0,09%, yaitu jadi kesimpulan yang bisa didapatkan dari example 53 ini yaitu memiliki diameter pipa adalah 7,15 cm dengan laju aliran energi total adalah 105,94 kW, dan jika energi yang kinetik diabaikan, kesalahan yang terjadi hanya 0,09% sehingga efeknya tidak signifikan. Baik, di sini akan melanjutkan untuk example 54, the acceleration of air in a diffuser. Di sini pertanyaannya adalah air at 10 derajat Celcius and 80 kilopascal enters the diffuser of a jet engine steadily with a velocity of 200 meter per second. The inlet area of the diffuser is 0.4 meter cubic. The air leaves the diffuser with a velocity that is very small compared with the inlet velocity. Dan di sini untuk pertanyaan determine the mass flow rate of the air and B, the temperature of the air leaving the diffuser. Oke. Untuk pertanyaan ini yaitu udara pada suhu 10 derajat dan tekanan 80 kilopascal memasuki diffuser mesin jet secara stabil dengan kecepatan 200 meter per second. Luas penampang masuk diffuser adalah 0,4 meter persegi. Udara meninggalkan diffuser dengan kecepatan yang sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan masuk. Jadi tentukan laju aliran massa udara. Jadi untuk A yaitu laju aliran massa udara dan suhu udara yang keluar dari diffuser. Untuk solusinya yaitu udara masuk ke diffuser mesin jet secara stabil pada kecepatan tertentu. Laju aliran massa udara dan suhu pada keluaran diffuser akan ditentukan. Baik, untuk asumsinya yaitu ini adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Dan yang kedua, udara adalah gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Dan yang ketiga yaitu perubahan energi potensial adalah nol. Dan keempat, perpindahan panas diabaikan. Dan yang kelima yaitu energi kinetik pada keluaran diffuser diabaikan, dan yang terakhir tidak ada interaksi kerja. Baik, untuk analisis kita menganggap diffuser sebagai sistem yang ditujukan pada gambar 527, yaitu volume kendali karena massa melewati sistem. Selama proses kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran sehingga M sama dengan M, sorry, sorry. M, 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 M1 sama dengan M2 sama dengan M. Dan untuk yang A, untuk menentukan laju aliran massa, kita perlu mencari volume spesifik udara terlebih dahulu. Yaitu dengan ditentukan dari hubungan gas ideal pada kondisi masukan. Perhitungan volume spesifik dan laju aliran massa, karena alirannya stabil, laju aliran massa melalui seluruh diffuser tetap konstan pada nilai ini. Dan yang B berdasarkan asumsi dari pengamatan yang dinyatakan
keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai persamaan keseimbangan energi dengan perhitungan entalpi masuk dan keluar. Dari tabel A.17, suhu yang sesuai dengan nilai entalpi ini adalah T sama dengan 303 K. Dan dari diskusi ini, di soal ini yaitu dapat disimpulkan bahwa suhu udara meningkat sekitar 20 derajat Celcius saat diperlambat dalam diffuser. Kenaikan suhu udara ini terutama disebabkan oleh konversi energi kinetik menjadi energi internal. Baik, soal selanjutnya, example 5.5 yaitu acceleration of steam in a nozzle. Di sini soalnya yaitu steam at 250 psi and 700 F steadily enters a nozzle whose inlet area is 0,2 feet per second. The mass flow rate of steam through the nozzle is 10 lbm per second. Steam leaves the nozzle at 200 feet, a velocity of 900 feet per second. Heat loss from the nozzle per unit mass of the steam are estimated to be 1,2 BTU per lbm. Jadi tentukan the inlet velocity and the exit temperature of the steam. Baik, untuk pertanyaannya yaitu kecepatan masuk dan suhu keluar uap. Yang baik di sini diketahui uap pada 250 psi dan 700 F secara stabil memasuki nozzle dengan luas penampak masuk yaitu 0,2 feet persegi. Dengan eh, laju aliran massa uap melalui nozzle yaitu 10 lbm per second. Lalu uap meninggalkan nozzle pada 200 psi with kecepatan 900 feet per second. Jadi di sini ada tiga asumsi, yaitu adanya ini adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Dan yang kedua, tidak ada interaksi kerja. Dan yang ketiga, perubahan energi potensial adalah nol. Untuk volume spesifik dan entalpi uap pada masukan nozzle adalah P1 sama dengan 250 PSI, T1 sama dengan 700 F, V1 sama dengan 26883 feet kubik per lbm, H1 sama dengan 1371,4 BTU per lbm, dapat di tabel A6E. Baik, kemudian perhitungan untuk mendapatkan V1 sama dengan 134,4 feet per second. Dan yang B, berdasarkan asumsi dari pengamatan yang dinyatakan, yaitu keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju. Membagi dengan laju aliran massa M dan masih substitusi H2 ditentukan menjadi perhitungan untuk mendapatkan H2 sama dengan 1354,4 BTU per lbm. Kemudian dapatnya dari P2 sama dengan 200 psi, T2 sama dengan 662,0 derajat F dapat di tabel A6E dengan H2 dikali H2 sama dengan 1354,4 BTU lbm. Jadi untuk kesimpulan dari soal ini yaitu memerhatikan bahwa suhu uap turun sebesar 38,0 derajat Fahrenheit saat mengalir melalui nozzle. Penurunan suhu ini terutama disebabkan oleh konversi energi internal menjadi energi kinetik. Untuk kerugian panas terlalu kecil untuk menyebabkan efek yang signifikan dalam kasus ini. Baik, melanjutkan dengan example 56 yaitu compressing air with a compressor. Di sini pertanyaannya adalah air at 100 kilopascal and 280 K is compressed steadily to 600 kilopascal and 400 K. The mass flow rate of the air is 0,02 kg per second and heat loss of 16 kilojoule occurs during the process, assuming the change is
mean kinetic and potential energies are negligible, determine the necessary power input the compressor. Baik, untuk example ini bisa diasumsiin yaitu proses aliran tunak atau steady flow karena tidak ada perubahan waktu dalam proses ini. Dan yang kedua, udara diasumsikan sebagai gas ideal dengan entalpi hanya bergantung pada suhu. Dan ketiga, perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan sehingga delta KE sama dengan 0 dan delta PE sama dengan 0. Untuk persamaan energi untuk sistem aliran tunak diberikan sebagai W in ditambah M H1 sama dengan Q out ditambah M ke kurung H2, di mana W in sama dengan daya masukan dan yang dicari dalam example ini, dan Q out panas yang keluar yang diketahui dengan 16 kilojoule per kilogram. Dengan M yaitu laju aliran massa, dan di sini laju aliran massanya adalah 0,02 kilogram per second. Dan untuk H1 dan H2 itu entalpi ada pada suhu awal yaitu 280 K dan akhir yaitu 400 K yang diperoleh dari tabel sifat termodinamika. Untuk yang pertama dari entalpi udara dari tabel nilai entalpi untuk suhu pada 280 K, H1 dibagi H1 sama dengan 280,13 kilojoule per kilogram. Pada 400 K, H2 sama dengan 400,98 kilojoule per kilogram. Untuk menghitung daya masukan dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam persamaan energi. Daya masukan yang dibutuhkan adalah W in sama dengan masanya, laju massa 0,2 kilogram per second dikali 16 kilojoule per kilogram ditambah 0,2 kilogram per second dikali berarti H1 dikurang H2 ya, yang dimana untuk H2-nya 400,98 dan H1-nya 280,13 kilojoule per kilogram. Dapat dihasilkan yaitu 2,74 kW. Jadi daya masukan yang diperoleh oleh kompresor adalah 2,74 kW. Baik. Untuk melanjutkan di example 57 yaitu power generation by a steam turbine. Baik, untuk pertanyaannya yaitu the power output of an adiabatic steam turbine is 5 MW and the inlet and the exit condition of the steam are as indicated. Ada di foto 5.31 yaitu A. Pertanyaannya compare the magnitudes of delta H, delta KE, and delta PE, dan B determine the work done per unit mass of the steam flowing through the turbine. Menghitung, dan C terakhir menghitung massa flow rate of the steam. Untuk di sini ada asumsi yang bisa menjelaskan aku proses yang berlangsung dalam keadaan tunak atau steady flow tanpa adanya perubahan energi kinetik dan energi potensial yang signifikan dan tidak ada panas yang ditransfer karena sistem adiabatik. Baik, untuk perhitungannya itu pada kondisi masuk uap dalam keadaan superheated atau suprapanas dengan tekanan 2 megapascal dan suhu 400 derajat Celcius dengan melihat tabel di termodinamika entalpi uap pada kondisi ini H1 sama dengan 3248,4 kilojoule per kilogram dan pada kondisi keluar tekanan adalah 15 kilopascal dengan kualitas uap
X2 sama dengan 0,90 dengan menggunakan nilai entalpi campuran. Entalpi keluar yaitu H2 sama dengan 2361,01 kilojoule per kilogram. Untuk selisih entalpi atau delta H, menghitung perubahan entalpi yaitu delta H sama dengan H2 dikurang H1 yaitu sama dengan minus 887 di 0,39 kilojoule per kilogram. Dan 4 untuk mencari dari delta KE dihitung berdasarkan perubahan kecepatan antara kondisi masuk V1 sama dengan 50 meter per second dan kondisi keluar yaitu V2 sama dengan 180 meter per second dengan perubahan energi kinetik yaitu delta KE sama dengan 14,95 kilojoule per kilogram. Untuk energi potensial yaitu delta PE menghitung perubahan energi potensial berdasarkan perubahan ketinggian Z2 itu sama dengan 6 meter dan Z1 yaitu 10 meter dan menghasilkan perubahan energi potensial delta PE sama dengan minus 0,04 kilojoule per kilogram. Untuk energi yang total yang dihasilkan yaitu berarti menghitung kerja persatuan massa uap yang dihasilkan oleh turbin. Berarti di sini W out sama dengan 872,48 kilojoule per kilogram. Dan di sini menghitung laju aliran massa uap. Untuk menghasilkan daya 5 megawatt, laju aliran massa uap yang diperlukan adalah M sama dengan 5,73 kilogram per second. Baik, untuk melanjutkan di example 58 yaitu expansion of refrigerant in a refrigerator. Refrigerant enters the capillary tube of a refrigerator as a true liquid 0,8 ml. And is the pressure of determine the quality of the refrigerant of the final state and the temperature drop during this process. Untuk asumsi di sini yaitu tidak ada perpindahan panas dari pipa dan yang kedua perubahan energi kinetik dari refrigeran diabaikan. Dan untuk analisis di baik di sini saya akan melanjutkan untuk example 59 yaitu mixing mixing of hot and cold waters in a shower. Baik rencananya consider an ordinary shower where hot water at 140 derajat Fahrenheit is mixed with hot water at 50 derajat Fahrenheit. If it is desired that a steady stream of warm water at 110 derajat Fahrenheit be supplied, determine the ratio of the mass flow rates of the hot to cold water. Assume the heat gases from the mixing chamber to be liquid and the mixing to take place at pressure of 20. Baik, sini untuk pertanyaannya yaitu asumsikan kerugian panas dari ruang percampuran dapat diabaikan dan berada alam 20 ya. Untuk asumsi di example kali ini yaitu proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Dan yang kedua dapat diasumsikan yaitu energi kinetik dan potensial dapat diabaikan. Ketiga, kerugian panas dari sistem dapat diabaikan. Dan keempat, tidak ada interaksi kerja yang terlibat. Untuk analisis pada soal kali ini yaitu kita menganggap ruang percampuran sebagai sistem. Untuk gambar 536 ini adalah volume kendali karena masa melewati batas sistem selama proses kita mengamati ada dua masukan dan satu keluaran. Untuk persamaan keseimbangan massa dan energi dijelaskan dalam gambar. Menggabungkan keseimbangan massa dan energi M1H1 plus M2H2 sama dengan M1 plus M2H3. Membagi persamaan ini dengan M menghasilkan YH1 plus H2 sama dengan Y tambah 1 H2 di mana Y sama dengan M
1/m2 adalah rasio laju aliran massa yang diinginkan. Dengan suhu saturasi air pada 20 C adalah 227,92 derajat Fahrenheit karena suhu ketiga aliran di bawah ini nilai. Tes Tesat air dalam ketiga aliran ada sebagai cairan terkompresi pada gambar 537. Cairan terkompresi dapat diperkirakan sebagai cairan jenuh pada suhu yang diberikan. Jadi H1 sama dengan HF 140 derajat Fahrenheit sama dengan 107,99 BTU per LBMH per LBM. H2 sama dengan HF 50 derajat Fahrenheit sama dengan 18,07 BTU per LBM, dan H3 sama dengan HF sama dengan 110 derajat Fahrenheit sama dengan 78,02 BTU per LBM. Untuk menyelesaikan untuk Y dan substitusi menghasilkan Y, H3 dikurang H2 per H1 dikurang H3 sama dengan 78,02 dikurang 18,07 atau 107,99 dikurang 78,02 sama dengan 2,0. Example selanjutnya yaitu example 5.10. Untuk pertanyaannya itu in water enters at 300 kilopascal and 15 derajat Celcius and leaves at 25 derajat Celcius neglecting any pressure drops. Determine the mass flow rate of the cooling water record and B the heat transfer rate from the refrigerant to water. Baik, untuk pertanyaan kali ini yaitu refrigerant masuk ke dalam kondensor dengan laju aliran massa yaitu 6 kilogram per menit pada tekanan 1 megapascal dan suhu ya pada tekanan 1 megapascal dengan suhu 70 derajat Celcius dan keluar pada suhu 35 derajat dan masuk tekanan 300 kilopascal suhu 15 derajat Celcius. Jadi yang pertama yaitu menentukan lajur aliran massa air pendingin yang diperlukan. Yang B yaitu tentukan laju perpindahan panas dari refrigerant ke air. Untuk soal ini kita bisa asumsiin yaitu aliran steady tidak berubah terhadap waktu, dan yang kedua perubahan energi kinetik dan potensial tidak diabaikan. Dan potensial diabaikan. Dan yang ketiga tidak ada variabel yang masuk atau keluar sistem. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang A kesetimbangan massa yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan M, yaitu laju aliran massa konstan. Dan B kesetimbangan energi M yaitu H1 dikurang H2 yang sama dengan Q yaitu panas yang telah direfrigen, dan C menentukan entalpi refrigen yaitu berarti untuk masuk yaitu H1 sama dengan 100,88 kilojoule per kilogram pada 70 derajat Celcius dan 1 megapascal dari tabel A11. Untuk keluar yaitu H2 sama dengan 104,83 kilojoule kilogram pada 35 derajat dari tabel A4. Dan D untuk menghitung laju aliran massa itu refrigen M sama dengan Q atau H1 dikurang H2 sama dengan 26,1 kilogram per menit. Dan E menentukan laju perpindahan panas yaitu menggunakan volume kontrol di sekitar air yang dimana Q sama dengan M air CP air sama dikali T2 dikurang T1, dan Q sama dengan 26,1 kilogram per menit dikali 4,18 kilojoule per kilogram derajat Celcius dikali 25 derajat dikurang 15 derajat Celcius yaitu Q-nya sama dengan 12,18 kilojoule per menit. Untuk kesimpulannya itu laju aliran massa refrigerant yaitu 26,1
kilogram per menit dan laju perpindahan panas yaitu 12-18 kilojoule per menit. Untuk kesimpulannya hasil yang sama akan diperoleh jika kita memilih volume kontrol di sekitar refrigen karena panas yang dilepaskan refrigen sama dengan panas yang diserap air. Untuk example 11, electric heating of air in a house. Electric heating system used in many houses consists of a simple duct with resistant heaters. Air is heated as it flow over resistant wires considered at 15 kW electric heating system. Air enters the heating section at 100 kilopascal and with a volume flow rate of 150 meter cubic per minute. If heat is left from the air in the duct to the surroundings at a rate of 200 W, determine the exit temperature of air. Baik, untuk pertanyaannya, jika panas yang hilang dari udara dalam saluran sekitar 200 W, tentukan suhu keluar udara. Eh, Asumsinya adalah ini proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Dan selanjutnya yaitu udara adalah gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Eh, yang bisa kita asumsiin yaitu juga udara adalah gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Perubahan energi kinetik juga dan potensial dapat diabaikan. Panas spesifik konstan pada suhu ruangan dapat digunakan untuk udara. Untuk analisis di sini kita menganggap bagian pemanas dari saluran sebagai sistem di gambar 544. Ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran sehingga M1 sama dengan M2 sama dengan M. Juga panas hilang dari sistem dan kerja listrik disuplai ke sistem. Pada suhu yang ditemui dalam aplikasi pemanasan dan pendinginan udara, delta H dapat diganti dengan CP delta T, di mana CP sama dengan 1005 kJ per kilogram derajat Celcius. Untuk nilai pada suhu ruangan dengan kesalahan dapat diabaikan. Ada gambar 545, kemudian keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai persamaan keseimbangan energi dijelaskan dalam gambar. Dari hubungan gas ideal, volume spesifik udara pada masukan saluran adalah V1 sama dengan RT1 atau P1 sama dengan 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram K, 2 kali 290 K, atau 100 kilopascal sama dengan 0,832 meter kubik per kilogram. Laju aliran masuk udara ditentukan dari M sama dengan V1 atau V1 sama dengan 150 meter kubik per menit atau 0,832 meter kubik per kilogram kali 1 menit atau 60 second sama dengan 3 kilogram per second. Meskipun kuantitas yang diketahui suhu keluar udara ditentukan menjadi 15 kilojoule per second dikurang, oh sorry, lanjut. Berarti volume spesifik udara pada masukan saluran adalah V1 sama dengan RT1. P1 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram K dikali 290 K atau 100 kilopascal sama dengan 0,832 meter kubik. Berarti untuk mensubstitusikan kuantitas yang diketahui suhu keluar udara ditentukan menjadi 15 kJ per second
dikurang 0,2 kilojoule per second sama dengan 3 kilogram per second dikali 1005 kilojoule per kilogram derajat Celcius. T2 dikurang 17 derajat Celcius. T2 sama dengan 21,9 derajat Celcius. Jadi eh, untuk hasilnya yaitu 21,9 derajat Celcius. Dan untuk example yang selanjutnya 5.12 yaitu charging of a rigid tank by steam. A rigid insulate tank that is initially evacuated is connected through a valve to a supply line that carries steam at 2 megapascal and 300 degree Celsius. Now the valve is allowed to flow slowly into the tank until the pressure reaches 1 megapascal and at which point the valve is closed. Determine the final temperature of the steam in the tank. Baik, di sini ada sebuah tangki kaku dan terisolasi yang awalnya dikosongkan, lalu dihubungkan melalui katup ke saluran pasokan yang membawa uap pada tekanan 1 megapascal dan suhu 300 derajat Celcius. Kemudian katup dibuka dan uap dibiarkan mengalir perlahan ke dalam tangki hingga tekanan mencapai 1 megapascal. Pada titik mana katup ditutup, tentukan suhu akhir uap dalam tangki. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini dan ya dari example ini yaitu kita menggunakan prinsip-prinsip termodinamika yaitu untuk sistem tertutup energi masuk sama dengan energi keluar. Jadi di sini langsung ke kesetimbangan massa min dikurang mod sama dengan delta M system, terus kemudian MI sama dengan M2 dikurang M1 sama dengan M2. Kesetimbangan energi E in dikurang E out sama dengan delta E system transfer energi bersih oleh panas kerja dan massa sama dengan perubahan energi internal kinetik, potensial, dan lain-lain. Lanjut tadi sudah, delta E system transfer energi bersih oleh panas kerja dan massa sama dengan perubahan energi internal kinetik, potensial M1H1 sama dengan M2U2 karena W sama dengan Q sama dengan 0 ke PE 0 M1 sama dengan 0. Menggabungkan kesetimbangan massa dan energi menghasilkan U2 sama dengan H1, Pak. Yang dimana artinya energi internal akhir uap dalam tangki sama dengan entalpi uap yang masuk ke tangki. Entalpi uap pada keadaan masuk adalah P1 kali PI sama dengan 1 megapascal. TI sama dengan 300 derajat Celcius. HI sama dengan 351,6 kilojoule per kilogram dalam tabel A6. Ya sama dengan U2 karena kita sekarang mengetahui dua sifat, pada keadaan akhir. Keadaan tersebut tetap dan suhu pada keadaan ini ditentukan dari tabel yang sama menjadi P2 sama dengan 1 megapascal, U2 sama dengan 351,6 kilojoule per kilogram, dan T2 sama dengan 456,1 derajat Celcius. Eh, untuk diskusi pada example kali ini yaitu memperhatikan bahwa suhu uap dalam tangki telah meningkat sebesar 156,1 derajat Celcius yang dimana hasil ini mungkin mengejutkan pada awalnya. Untuk example yang terakhir yaitu discharge of heated air at constant temperature. An insulate 8 meter kubik rigid temperatures air at 600 kPa and 400 K, a valve connected to the tank is now open and up. To escape until the pressure inside drops to the escape the air temperature during the process.
Constant by electric resistance heater gas can determine the electrical energy supply to air during this process. Baik, untuk example terakhir ini eh, ada sebuah tangki kaku bervolume 8 meter kubik berisi udara pada tekanan 600 kilopascal dan suhu 400 K. Sebuah katup yang terhubung ke tangki dibuka, yaitu di sini hmm, untuk berarti mencari pesan udara panas dan suhu konstan. Suhu udara selama proses dijaga konstan oleh pemanas listrik esensi yang ditempatkan dalam tangki menentukan energi listrik yang diberikan ke udara selama proses ini. Berarti untuk asumsi yang pertama adalah proses di dalam karena kondisi di dalam alat berubah selama proses, tetapi dapat dianalisis sebagai proses aliran seragam karena kondisi keluar tetap konstan. Dan yang kedua, energi kinetik dan potensial diabaikan. Dan tiga, tangki berinsulasi sehingga perpindahan panas diabaikan. Analisis ini kita anggap sebagai tangki sebagai sistem yang merupakan volume kendali karena massa melintasi batas yang ada di gambar 552. Untuk kesetimbangan massa di sini yaitu min dikurang maut sama dengan delta M sistem ME sama dengan M1 dikurang M2 kesetimbangan energi yaitu E in dikurang E out sama dengan delta E sistem transfer energi bersih, dan di sini masih sama seperti soal rumus yang di example sebelumnya, cuma di sini berbeda di eh, jum- di angkanya aja. Jadi tadi konstanta gas untuk udara adalah R sama dengan 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram K, ada di tabel A1. Masa awal dan akhir udara dalam tangki serta jumlah yang dikeluarkan atau ditentukan dari persamaan gas ideal menjadi M1 sama dengan P1 V1 atau RT1 sama dengan 600 kilopascal dikali 8 meter kubik atau 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram K dikali 400 K sama dengan 41,81 kilogram meter kubik, sama dengan P2V2 atau RT2 sama dengan 200 kilopascal dikali 8 meter kubik atau 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram K dikali 400 K, yang dimana sama dengan 13,94 kilogram. ME sama dengan M1 dikurang M2 sama dengan 41,81 dikurang 13,94 sama dengan 27,87 kilogram. Dan untuk entalpi dan energi udara pada 400 K adalah HE sama dengan 400,98 kilojoule per kilogram dan U1 sama dengan U2 sama dengan 286,16 kilojoule per kilogram. Di tabel A17, energi listrik yang diberikan ke udara dibentukkan dari kesetimbangan energi menjadi WN sama dengan ME sama ditambah M2U2 dikurang M1U1 sama dengan 27,87 kilogram dikali 498,98 kilojoule per kilogram ditambah 13,94 kilogram dikali 286,16 kilojoule per kilogram dikurang 41,81 kilogram dikali 286,16 sama dengan 3.200 kilojoule sama dengan 0,889 kWh, karena 1 kWh sama dengan 3.600 kilojoule.